Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, di mana kita masih diberi kesehatan untuk dapat terus beraktivitas, melakukan perkuliahan, proses belajar pembelajaran dari rumah. Dan salam dan selawat tentu tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada mahasiswa pasca sarjana magister matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau, pertama marilah kita saling mendoakan agar kita selalu dijauhkan dari musibah, dari ganasnya wabah COVID-19. Marilah kita bersama-sama juga memintakan pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan minta bersama-sama agar situasi kondisi bangsa ini terlepas dari bahayanya wabah virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Pada mahasiswaku, pertemuan perkuliahan kali ini mungkin terasa agak berbeda daripada sesi-sesi sebelumnya, di mana pada sesi ini kita menggunakan cara-cara yang mungkin lebih menarik, cara-cara yang mungkin dapat mengeluarkan kita dari kebosanan dari metode atau cara-cara penyampaian yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang telah kita lalui selama ini adalah kita berupaya sebaik mungkin dalam memahami konsep-konsep probability modeling atau model-model peluang. Sudah berbagai macam probability modeling yang kita lihat. Yang pertama kita lihat adalah mengenai probability modeling klasik, di mana data-data yang ada, baik data hujan, data kecepatan angin, data suhu, data temperatur, itu kita modelkan menggunakan probability modeling atau menggunakan model-model peluang. Tentu saja dengan tata cara memastikan bahwa data-data itu terdistribusi dengan tepat dengan menggunakan distribusi tertentu. Di situ ada estimasi parameter yang kita lakukan, di situ ada penggunaan software R terutama sebagai alat bantu kita semua dalam memastikan kita dapat memahami nilai parameter yang tepat untuk data-data yang kita sajikan. Terus kita lihat bagaimana mixture distribution modeling, di mana dalam konteks kita kurang yakin bahwa peristiwa-peristiwa ekstrim, peristiwa-peristiwa dengan rentetan data yang panjang, tidak cukup satu distribusi saja dalam data tadi. Atau dengan kata lain, tidak cukup diperankan oleh probability modeling klasik. Tentu kita mendapatkan asumsi-asumsi terlebih dahulu, melihat ciri-cirinya bahwa dalam rentetan data panjang tadi memang di sana lebih dari satu model yang dapat diberikan. Mungkin dua, mungkin tiga. Sama halnya dengan metode klasik, kita juga dihadapkan kepada estimasi parameter, dan kita juga dihadapkan kepada penggunaan program R dalam membantu kita untuk melaksanakan pemodelan tadi. Dan meningkat sedikit kepada pemodelan ekstrim. Kita dengan menggunakan data-data ekstrim tahunan atau data-data maksimal
tahunan, data hujan, data temperatur, data kecepatan angin, lalu kita modelkan dengan menggunakan distribusi generalized extreme value. Sama juga fokus kepada estimasi parameter distribusi tersebut yang disupport, yang dibantu oleh pemrograman R. Nah, apa yang kita lakukan selama ini adalah kita selalu membuka riset-riset artikel yang telah diterbitkan pada jurnal-jurnal yang baik. Yang kita lakukan adalah kita melihat persamaan-persamaan yang muncul dalam riset artikel, kita teliti persamaan tadi, kita bahas, kita diskusikan, terutama dari mana datangnya, kenapa seperti ini, lalu kita coba bagaimana cara riset artikel tersebut menyajikan cara mengestimasi parameter. Lalu kita ikuti dan kita lihat soal-soal atau data-data yang mereka gunakan, lalu kita coba lakukan persis yang sama seperti riset artikel lakukan, dan kita sesuaikan hasil yang kita peroleh dengan hasil dalam riset artikel tersebut. Jika ada kesesuaian hasil, kita mengerti dalam persamaan-persamaan yang muncul dalam riset artikel tersebut, dan kita bisa mendapatkan hasil-hasil dalam tabel-tabel yang disampaikan oleh riset artikel tersebut, itu bagi kita sudah bertanda bahwa kita dapat memahami konsep-konsep yang dipahami oleh oleh penulis riset artikel tersebut. Dengan harapan tentu ke depannya kita pun dapat membuat seperti yang dibuat oleh penulis riset artikel yang kita bahas. Nah, pada hari ini juga tidak lepas dari hal-hal yang sebelumnya yang telah kita lakukan. Pada pertemuan hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk membahas mengenai probability modeling atau model peluang, terutama jika dikaitkan dengan data-data kesehatan. Nah, statistik yang seperti ini dalam teorinya itu disebut dengan survival modeling. Dalam konteks survival modeling, seperti bahan ajaran sudah saya share sama Anda semua, bahwa survival modeling tergantung kepada variabel acak waktu survival. Jadi variabel acaknya berupa survival time. Waktu survival ini ada dua. Ada data sensor dan ada data tidak sensor. Yang dimaksud dengan data tidak sensor adalah ketika pasien dengan penyakit-penyakit berat, tentu misal kanker, dimulai dari diberi penanganan atau diberi obat, lalu ketika pada interval waktu yang ditentukan tentu saja oleh para ahli, jika dalam waktu tersebut pasien mati, maka data tersebut disebut dengan data tidak sensor. Sekali lagi saya ulangi, data tidak sensor adalah data yang dimulai dari pasien dengan penyakit kelas berat, diberikan obat, lalu jika pada interval waktu tertentu, di dalam interval tersebut pasien mati, maka waktu tersebut atau survival time tersebut adalah dikategorikan sebagai data tidak sensor. Tetapi dalam rentang waktu yang diberikan, dalam interval waktu yang diberikan, jika pasien melarikan diri di tengah jalan, mungkin tidak tahan atau terbayang biaya sangat berat tidak ada lalu kabur, maka pasien tersebut atau data pasien tersebut adalah dimulai dia diberi obat sehingga dia kabur tadi, tetapi masih dalam interval disebut data sensor. Atau yang kedua, di akhir interval yang diberikan pasien masih hidup.
Itu juga disebut dengan data sensor. Jadi ada dua data sensor. Yang pertama adalah hilang di tengah jalan dalam interval waktu. Yang kedua adalah hingga di akhir interval, di akhir waktu interval tadi, pasien masih hidup. Nah, kalaulah data pasien tadi seluruhnya berupa data tidak sensor atau data yang mati sebelum interval diberikan, maka penanganan probability modelingnya sama seperti pemodelan klasik. Jika kita katakan yaitu terdistribusi secara gamma atau Weibull, dan data yang kita gunakan adalah data tidak sensor, maka penanganannya sama seperti yang telah kita bahas sebelum-sebelumnya. Tetapi jika tercampur data sensor dan tidak sensor, maka penanganannya menjadi berbeda dari sebelumnya. Nah, disinilah peluang inilah yang kita akan ambil, yang akan kita gunakan untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Seperti apa riset-riset artikel yang ditulis oleh para peneliti dalam memodelkan kasus yang tercampurnya antara data sensor dan tidak sensor. Oke, baik, kita akan lihat. Oke, kita akan lihat seperti apa survival modeling ini dijalankan. Nah, kita akan lihat jurnalnya bersama-sama. Nah, jurnal ini adalah jurnal yang sangat baik atau riset artikel yang terbit di jurnal yang cukup baik saya rasa, di mana jurnal ini merupakan suatu survival modeling, di antaranya adalah tercampurnya data sensor dan tidak sensor. Jurnal ini menggunakan suatu distribusi Weibull untuk melakukan pemodelan survival jika data sensor dan tak sensor tercampur di dalamnya. Nah, seperti biasa, dalam sebuah riset artikel, kita akan melihat apa persamaan-persamaan yang dimunculkan. Nah, dalam memahami persamaan ini, itu merupakan suatu indikasi bahwa pembelajaran yang kita lakukan itu dapat atau berada pada jalan yang tepat dalam memahami konteks riset-riset artikel yang dibuat oleh orang. Nah, dalam riset artikel ini ada beberapa persamaan-persamaan yang bagus yang dapat kita lihat. Di situ ada persamaan satu, fungsi distribusi Weibull. Persamaan nomor 2, probability density function atau fungsi densitas peluang dari distribusi Weibull. Yang ketiga di situ ada persamaan namanya survival function atau survivorship function atau survival function. Ada FT besar untuk fungsi distribusi persamaan satu, ada F kecil atau fungsi densitas peluang pada persamaan kedua, ada ST
atau survival function untuk persamaan ketiga. Nah, persamaan 1, 2, dan 3 itu telah kita bahas secara detail. Makanya saya yakin untuk saudara mahasiswa magister matematik sudah tidak canggung lagi dengan apa itu survival function, apa itu distribution function, apa itu probability density function. Cuma di sini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bahwa seperti persamaan nomor 2, kadang datang kebingungan atau keraguan bagi kita. Ada 3 jurnal mengatakan bahwa distribusi Weibull itu seperti ini. Dan di jurnal kedua distribusi Weibull itu seperti ini. Dan di jurnal ketiga distribusi Weibull ini seperti ini. Jangan ragu dan jangan bingung bahwa kita tetap menganut satu konsep bahwa jika fungsi densitas apapun yang diberikan, jika fungsi densitas apapun yang disebutkan namanya, jika kita integralkan pada batasnya dan menghasilkan integral 1, wajib kita terima kebenaran dari fungsi densitas peluang tersebut. Seperti fungsi densitas peluang pertama, fungsi yang ditunjukkan oleh nomor 2 disebut sebagai fungsi densitas peluang distribusi Weibull. Nah, dalam jurnal ini juga kita lihat ada beberapa turunan matematika yang nanti akan kita bahas, terutama sekali maksimum likelihood-nya. Kita tahu bahwa konsep jika tercampur data sensor dan tidak sensor, maka likelihood-nya menjadi berbeda. Likelihood-nya adalah untuk data tidak sensor itu merupakan hasil perkalian fungsi densitas peluangnya, sedangkan untuk data yang sensor merupakan hasil perkalian survival function-nya. Nah, karena teori ini menggunakan maksimum likelihood, pasti nanti ujung-ujungnya adalah penyelesaiannya menggunakan metode numerik yang disebut atau khusus oleh pecinta statistik ini hanya memahami satu konsep, bukan hanya, tapi lebih sering, lebih cenderung memahami konsep Newton-Raphson. Nah, oleh sebab itu, persamaan-persamaan yang muncul dalam jurnal ini nanti akan kita bahas secara detail dan kompleks. Nah, ujungnya atau hasil akhirnya nanti akan kita capai adalah kita bisa memahami real data analisis dalam jurnal tersebut. Dalam jurnal ini diberikan hal yang menarik, diantaranya adalah dalam jurnal disebutkan dia memberikan data yang tercampur antara data tidak sensor dan sensor. Contoh data itu adalah 30 pasien penyakit, nama penyakit lah, nggak tahu kita penyakitnya penyakit apa, kita nggak tahu. Leukemia yang coba, di situ di jurnal ada disebut 30 pasien penyakit leukemia, kanker darah. Nah, datanya adalah 1, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ingat, data yang diberikan tanda bintang dalam beberapa konteks, data sensor diberi tanda plus, dalam beberapa konteks, data sensor itu diberi data bintang. Nah, dalam jurnal ini diberikan data 30 pesakit penyakit leukemia. Nah, dengan menggunakan teori-teori yang dia ceritakan sebelumnya, ada persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, lalu muncul maksimum likelihood, sehingga mereka menyatakan bahwa parameter theta akan dihasilkan 28, sekian, dan parameter P akan dihasilkan 0,9 sekian. Nah, apa yang akan kita tuju? Akan kita tuju sama seperti biasa-biasanya. Kita akan menggunakan data yang ada, kita akan menggunakan cara pikir dari penulis, kita akan coba hasilkan suatu pemrograman dengan bahasa R, dan kita akan buktikan hasil parameter yang ditulis oleh penulis dalam riset artikel ini. Jadi kalau begitu, tentu pertama sekali akan kita bahas adalah mengenai
fungsi densitas peluang Weibull. Ya, ini dia. Nah, dalam persamaan satu telah dibahas sebelumnya bahwa fungsi densitas peluang Weibull itu seperti pada persamaan satu telah disebutkan adalah Ft sama dengan P per theta dikali dengan T per theta berpangkat P kurang 1 eksponen min T per theta berpangkat T. Dalam jurnal juga disebutkan bahwa dalam riset artikel menurut saya juga disebutkan distribusi fungsinya. Tapi dalam konteks riset artikel dia tentu tidak membahas dari mana datangnya, dari mana turunan datangnya kok bisa seperti itu. Nah, kita akan uraikan fungsi distribusi dari Weibull. Ingat hubungannya dengan fungsi densitas peluang bahwa fungsi distribusi adalah integral. Dimulai batas yang paling bawah, dimulai batas yang paling bawah 0, karena T-nya besar sama dengan 0, tentu yang paling bawah 0, dengan batas atas T itu sendiri, P per theta, X per theta, ya karena batasnya sudah T, tentu di sini tidak T lagi. X, mungkin diganti dengan X, Y, terserah. Theta, X per theta, P kurang 1, eksponen min X per theta, berpangkat P dx. Nah, hasil integral ini, kita akan lihat. Nah, hasil integral ini tentu saja dilakukan dengan melakukan permisalan-permisalan. Di sini tentu, maaf, di sini nanti jangan lupa yang ini T kita rubah menjadi X, ada salah tulis sedikit, nanti dirubah di rumah pada mahasiswaku, ini diganti dengan X. Nah, tentu kita lakukan permisalan seperti biasa, misal U sama dengan X per theta berpangkat P, tentu DU-nya adalah P per theta dikali dengan X per theta berpangkat P kurang 1 dx. Sehingga fungsi integral di atas tadi dapat berubah menjadi integral 0 sampai T eksponen min U du. Ini kita pahami, ini adalah U itu sendiri, sedangkan ini dan dx-nya adalah du itu sendiri. Jadi integralnya sekarang berubah menjadi integral 0 sampai T eksponen min U du. Nah, integral sederhana ini untuk batas 0T tentu menghasilkan 1 kurang eksponen min T per theta berpangkat P. Nah, ini seperti yang ditunjukkan oleh persamaan hubungan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, berikut tentu kita lihat persamaan 3. Nah, survivorship function atau survival function dapat dicari dengan 1 kurang distribusi fungsi atau 1 dikurang distribusi fungsi Weibull. Jadi ST sama dengan 1 dikurang FT. Jadi dapatlah survivorship function itu adalah eksponen min T per theta berpangkat P. Nah, setelah kita pahami dengan baik apa itu ST, apa itu FT kecil, apa itu FT besar, lalu kita lanjutkan dengan pemahaman dari likelihood. Nah, sekali lagi yang perlu saya bahas adalah perlu saya pahami, yang perlu saya berikan pemahaman bagi Anda semua dalam bercerita likelihood, bahwa kita ingat untuk data yang tidak sensor itu menggunakan probability density function, dan untuk data yang menggunakan tanda plus atau data sensor dalam jurnal tadi bintang, maka dia menggunakan survival function. Nah, ingat batasnya I sampai R, artinya di sini ada sebanyak R data yang data tidak sensor, dan sisanya itu adalah data yang sensor. Jadi batas I sampai R menandakan bahwa dalam serentetan data tadi ada R data yang tidak menggunakan tanda positif atau R data yang data tidak sensor. Nah, selanjutnya tentu kita lakukan operasi matematika
yang sederhana saya rasa. Kita lihat di sini hasil perkaliannya FT tadi, ini adalah probability density function untuk data yang data set tidak sensor, sedangkan ini hasil perkalian untuk data yang data sensor menggunakan Survey-Forsyth function. Ini adalah probability density function, sedangkan ini adalah Survey-Forsyth function. Lalu kita kalikan tentu P per pangkat R, theta, theta min R, ya karena di sini bagi, di sini hasil kali TI dan seterusnya, di sini eksponen min sigma. Ingat kenapa sigma? Karena perkalian. Maka di sini menjadi sigma, eksponen min sigma, di sini juga sigma. Nah, kebetulan bentuknya sama antara eksponen min sigma, tapi ada bedanya di sini. Di sini khusus untuk data yang tidak sensor, sedangkan di sini khusus data yang sensor. Jadi oleh sebab itu, hingga sebatas ini disebut fungsi likelihood. Fungsi likelihood, oke? Ini fungsi likelihood. Nah, setelah fungsi likelihood diberikan, tentu kita mendapatkan log likelihood. Turunannya ada L besar notasi untuk fungsi likelihood, ada L kecil untuk notasi fungsi log likelihood. Apa nih maksud dengan log likelihood? Adalah melogaritma naturalkan fungsi likelihood. Nah, perlu saya sampaikan berulang-ulang, log dalam konteks tulisan-tulisan riset-riset artikel asing itu merujuk kepada logaritma natural. Beda sama yang kita pahami dulu, logaritma natural itu disebut dengan ln. Nah, jadi kalau dalam jurnal-jurnal, dalam riset artikel, dalam buku asing, kalau ketemu log itu artinya adalah logaritma natural. Sedangkan logaritma biasa itu ada angka 10 di bawahnya ini. Di indeksnya ini ada angka 10, log 10. Nah, kalau log 10 100, 2. Log 10 1000, 3. Itu logaritma yang kita pahami. Sedangkan kalau log itu menunjukkan logaritma natural. Oke? Nah, kalau begitu, tentu kita akan mendapatkan sini R log P. Kita melogaritmakan ini R log P kurang R log theta. Oke? Di sini tentu pakai sigma karena perkalian. Ingat, ini sigma P kurang 1, ini P kurang 1, log TI. Kenapa sigma? Karena log A kali log B, log A kali B itu sama dengan log A tambah log P. Sedangkan ini perkaliannya sampai ke R, tentu di sini ada sigma. Kenapa P kurang 1 ke bawah? Nah, itu saya tidak perlu menjelaskan lagi, karena dalam kelas ini saudara sudah menyandang gelar magister. Saya anggap bahwa aljabar yang sederhana seperti ini saudara sudah paham. Oke? Lalu kita teruskan, ini dilogaritmakan eksponen, tentu eksponennya hilang. Oke? Dan ini juga kalau dilogaritmakan tentu eksponennya hilang. Nah, ini adalah bentuk log likelihood. Nah, kita coba sederhanakan. Kita akan sederhanakan untuk menjadi R log P kurang R log theta tambah P kurang 1. Nah, tadi kita ingat log TI per theta. Di sini kok bisa log TI kurang? Karena sifatnya itu log A per B adalah log A kurang log B. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini sama dengan yang tadi dan terus kita jabarkan. Nah, di sini ada yang baru. Nah, sigma ini, ingat ini konstan semuanya. P konstan, log theta konstan, 1 konstan. P log theta karena P-nya sebanyak R, tentu di sini RP log theta. Oke. Lalu seterusnya kenapa di sini log theta? Ya, karena di sini kurang log theta, penjumlahan sebanyak R, tentu karena minus ketemu minus di sini menjadi plus, tentu R log theta. Nah, di sini ada kurang R log theta, di sini ada tambah R log theta, tentu dia menjadi habis secara aljabar matematika.
Nah, lalu bentuk yang seperti ini adalah bentuk yang paling sederhana. Mungkin bukan paling sederhana, tapi cukuplah untuk memudahkan kita mendapatkan maksimum log likelihood. Nah, setelah log likelihood ketemu, lalu seperti biasa kita meningkat kepada maksimum log likelihood. Maksimum log likelihood adalah memaksimumkan log likelihood tadi terhadap parameternya. Karena ada dua parameter dalam Weibull yang kita gunakan, ada P dan theta, maka yang dimaksud dengan maksimum log likelihood adalah menurunkan log likelihood terhadap theta, lalu di sini dibuat sama dengan 0, lupa ya, tolong ditambah sama dengan 0, lalu turunan juga, turunan terhadap P, turunan parsial terhadap P juga sama dengan 0, memaksimumkan. Jadi kalau kita bayangkan kalau fungsi L itu R log P kurang RP log theta dan seterusnya, kita turunkan terhadap theta, tentu di sini min RP per theta. Oke. Terus di sini tentu 0 karena nggak ada theta. Nah, di sini tentu menjadi P per theta sigma TI theta P, dan di sini juga menjadi P per theta sigma TI plus theta ber P. Ingat di sini ada pakai plus dan di sini tidak pakai plus. Nah, begitu juga turunan terhadap P. Di sini tentu R per P, di situ tentu menjadi R log theta, di sini menjadi log TI. Nah, di sini yang ingin saya pastikan Anda memahaminya. Untuk memahami ini, kalau kita turunkan terhadap P, kita mengandaikan fungsi Y sama dengan A pangkat X. Kalau Y sama dengan A pangkat X, GY per DX-nya tentu A berpangkat X ln A. Berbeda halnya jika fungsinya Y sama dengan X berpangkat A. Kalau X berpangkat A, tentu DY per DX-nya adalah A kali X berpangkat A kurang 1. Tetapi ini menjadi yang sama analognya atau sama konteksnya dengan A berpangkat X. Artinya ada konstan, ada variabelnya. Sama dengan ini. Ini TI per theta berpangkat P. Maka tentu turunannya tentu menjadi nanti adalah TI theta per P log TI per theta. Sama dengan tadi, Y sama dengan A pangkat X. Kalau kita turunkan terhadap X, tentu menjadi A berpangkat X logaritma natural A. Nah, kalau TI per theta berpangkat P, tentu TI per theta berpangkat P logaritma natural TI per theta. Jadi, jangan heran kenapa ini bisa muncul. Nah, ini untuk karena ini panjang, kita sambung ke bawah. Ini tadi untuk data yang tidak pakai plus. Ini nyambung, sebenarnya nyambung tapi tidak cukup. Kita sambung ke bawah. Ini yang pakai tanda plus. Nah, ini merupakan maksimum log likelihood untuk dua parameter yang digunakan pada fungsi densitas peluang Weibull. Nah, selanjutnya yang kita harus pahami adalah dalam menyelesaikan parameter, ini ingat dua-duanya sama dengan 0, untuk menyelesaikan dua persamaan rumit seperti ini, artinya mencari sistem penyelesaian persamaannya, tentu kita mencari berapa theta dan berapa P yang sesuai dengan dua persamaan yang diberikan. Maka cara yang sangat sering digunakan tentu adalah cara bernumerik. Karena cara manual biasa itu tidak ada, rumit, karena ini persamaannya rumit. Nah, karena ini merupakan dua persamaan dengan dua parameter, tentu cara numerik yang sangat sesuai atau sangat yang sering digunakan adalah metode Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini merupakan metode
mengiterasi berkali-kali dari nilai awal yang diberikan sehingga nilai iterasi tadi mempunyai error yang sangat kecil. Nah, jadi kenapa dia pakai theta S tambah 1? Artinya di sini tebal, dia menunjukkan parameter dari situ lebih dari 1 dan disusun menurut matrik, maka penulisannya tentu pakai kata tebal. Di sini adalah parameter awal, di sini matrik Hessian, di sini adalah turunan pertama dari maksimum log likelihood yang diberikan. Jadi turunan pertama maksimum log likelihood yang diberikan maksudnya adalah dua fungsi maksimum log likelihood yang telah diberikan tadi itu nanti diberikan di sini. Dan ini adalah matrik Hessian. Oke, jadi ada S itu adalah S itu adalah maksimum log likelihood yang diberikan di awal. Oke, maksimum log likelihood. Ini oke, salah konsepnya salah ya. Ini maksimum log likelihood saja. Tidak perlu pakai kata-kata turunan pertama. Kalau turunan pertama nanti artinya maksimum log likelihood tadi diturunkan lagi. Prosesnya tadi kan sudah diturunkan sekali. Maka dicoret nanti ya mahasiswaku. Jadi S theta itu adalah maksimum log likelihood, bukan turunan pertama. Salah konsepnya. Oke, jadi yang disebut dengan S theta itu adalah maksimum log likelihood itu sendiri yang kita turunkan terhadap theta dan P di awal. Lalu matrik Hessian-nya apa? Matrik Hessian isinya ini konsep maksimum log likelihood tadi kan ada yang diturunkan terhadap theta dan ada yang diturunkan terhadap P. Nah, konsep matrik Hessian ini elemennya adalah matrik berukuran Q kali Q, di mana Q itu adalah sebanyak parameter dalam fungsi densitas peluang tersebut. Karena fungsi densitas peluang molekul ini parameternya 2, maka matrik Hessian itu berisikan matrik berukuran 2 kali 2. Nah, apa saja? Nah, kita lihat. Nah, di awal telah kita lihat maksimum likelihood pertama diturunkan terhadap theta. Nah, setelah fungsi ini diperoleh, kita turunkan sekali lagi terhadap theta. Oke, ini untuk baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk baris pertama, kolom kedua, isinya apa? Isinya adalah maksimum log likelihood yang kita turunkan terhadap theta itu kita turunkan kembali terhadap P. Jadi baris pertama itu isinya maksimum log likelihood terhadap theta itu turunkan sekali lagi terhadap theta untuk baris pertama kolom pertama, dan baris pertama kolom keduanya turunkan kembali terhadap P. Nah, untuk baris kedua kolom pertama sama, tapi dia berdasarkan pada maksimum log likelihood yang diturunkan terhadap P. Lalu ini turunkan terhadap theta. Nih. Dan yang terakhir untuk baris kedua kolom kedua yang turunan yang maksimum likelihood terhadap P tadi turunkan kembali terhadap P. Nah, yang menjadi menarik akan terbentuk suatu sistem matriks yang diagonal kiri yang kanan atas dan kiri bawahnya adalah sama. Oke, atau disebut dengan istilah orang aljabar matrik simetris. Oke, matrik simetris. Nah, oleh sebab itu setelah kita pahami konsep matrik, nah sekarang pertanyaan kenapa di sini harus ada minus? Nah ingat, turunan kedua dari
fungsi densitas peluang atau turunan atau fungsi maksimum log likelihood diturunkan sekali lagi, tentu menjadi turun kedua namanya. Itu setelah log likelihood ada maksimum log likelihood. Maksimum log likelihood turunan pertama dari log likelihood. Lalu turunkan sekali lagi, hasil turunan kedua itu selalu kecil dari nol. Nah, untuk menjadikan dia positif, maka diberi dengan tanda minus. Kenapa gunanya dipositifkan? Karena kita merujuk tadi persamaan Newton-Raphson kita menggunakan tanda plus. Makanya dalam menentukan turunan keduanya kita beri tanda minus. Oke? Nah, secara matematis ini tentu sangat mudah sekali. Ini turunkan lagi, oke? Turunkan. Mahasiswa, saya berharap bahwa mahasiswa magister memahami ini. Ini bagaimana datangnya dari mana? Saya harap saudara sudah memahami dengan baik. Nah, setelah matrik Hessian dapat, setelah matrik S dapat, inilah yang akan digunakan nantinya untuk diselesaikan secara bernumerik dengan menggunakan software R. Oke, karena statistik sekarang tidak mungkin lagi ditentukan secara manual. Karena dalam perkembangannya fungsi-fungsi yang digunakan untuk membuat probability modeling itu fungsinya semakin lama semakin kompleks. Oke, kalau begitu kita akan coba aplikasikan konsep yang kita buat ini dengan menggunakan R. Oke, kita lihat R. Nah, ini dia R kita. Nah, dalam R, tentu dalam membuat pemodelan atau membuat bahasa pemrograman R itu ada beberapa hal yang harus kita pahami terlebih dahulu. Apa yang perlu diketahui sebelumnya itu adalah modal awal yang harus kita pahami. Tentu yang harus kita pahami terlebih dahulu datanya. Nah, dalam konteks survival ini, data itu harus kita bagi penulisannya. Yang pertama, kita bagi dulu untuk data sensor, yang saya sebut dengan XI dalam programan R ini. Yang kedua, untuk data tidak sensor dengan menggunakan X. Nah, itu mesti ada. Karena dalam proses penurunan rumus pun dari awal, kita lihat, kita membedakan antara data plus dengan data tidak plus. Atau data sensor dengan data tidak sensor. Oleh sebab itu XI menunjukkan data sensor dan X menunjukkan data tidak sensor. Nah, dalam membuat pemodelan program tentu ada nilai awal yang perlu kita berikan. Nilai awal ini tentu nilai awal ya namanya numerik, menentukan nilai awal itu nasib-nasiban. Kalau nilai awalnya agak berat, programnya dia nanti mengiterasi itu tentu lama. Tapi kalau nasib baik, nilai awal yang tepat, tentu program itu menjalankan sendiri dalam waktu yang sebentar. Nilai awal yang kita berikan adalah 1 dan 0, theta. 1 untuk T, untuk theta maksudnya, dan 0,1 untuk P. Dengan errornya adalah 0,0001, 10 pangkat 6. Seperti yang diarahkan oleh numerik-numerik biasanya. Kecil dari 10 pangkat 6. Oke, bagus. Kita ikut aja. Nah, dalam proses terusnya, tentu pada mahasiswaku ini telah kita bahas sebelumnya. Tidak saya bahas secara detail, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya setelah saya bahas dengan detail, while adalah fungsi yang digunakan untuk melooping. Oke. Mengiterasi berulang-ulang, itu bahasa menggunakan bahasa while. Ada for, ada while dan seterusnya. Saya lebih suka menggunakan bahasa while. Nah, sekarang di dalam R ini kita memerlukan J dan memerlukan S.
Ingat, S itu adalah sesuai dengan rumus numerik tadi. S itu berisikan maksimum log likelihood theta, ini dia. Jadi ada min NP, min N per theta, min N kali P per theta tambah P kali, di sini dia. Di sini ada beberapa penulisan W1, W11, W2, dan seterusnya. Ini tidak lain berguna untuk meringkaskan pemrograman. Kita lihat dalam beberapa turunan, kita coba lihat turunan pertama, turunan keduanya tadi kita lihat nih, pada komponen matrik Hessian. Di sini ada, kita lihat ini menjadi W1. Nah, kalau ini W1, tentu W11 pun harus ada. W11 berisikan data yang pakai plus data sensor dalam hal programan XI, dan W1 berisikan data tidak sensor. Setelah W1 ada W2. Ini W2. Sigma TI per theta P kali log TI per P adalah W2. Nah, kalau ada W2, tentu ada W22. Ini W22 nih sigma. Kenapa pakai W22? Karena ada TI plus. Harus kita bedakan. Oke, nah di sini saya rasa yang baru informasinya. Tolong dipahami. Nah, untuk W3, ini dia, W3 sigma TI per theta P log TI theta kuadrat. Nah, kalau ada W3, tentu ada W33. W33 berisikan data yang data sensor. Jadi, seluruh informasi ini dituliskan ke dalam program sehingga menjadi seperti ini adanya. Jadi dalam membuat program ini memang tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi kita perlu mendesain sendiri, perlu memahami konteksnya sendiri. Jadi kita dapati bahwa nilai bahwa persamaan ini semuanya kita akan lakukan, dan saya rasa saudara mahasiswa sudah paham, karena dalam pemodelan klasik saya telah ajarkan secara tuntas penggunaan R untuk mengestimasi parameter yang terdiri dari dua parameter. Nah, karena konteksnya hampir sama, hanya berbeda pemahaman sedikit, ada informasi data sensor dan tak sensor, dan di ujung ceritanya, maka semua pemrograman pada pemodelan klasik yang khusus untuk mengestimasi parameter, mengestimasi dua parameter dengan menggunakan Newton-Raphson dapat digunakan. Nah, kita lihat yang saya gunakan ini bahasanya persis seperti Weibull klasik, tetapi ada penambahan-penambahan terutama pada persamaan-persamaan yang melibatkan data-data sensor. Nah, setelah ini kita rangkum dengan baik, kita buat dengan secara seksama, lalu kita jalankan program tadi. Nah, program tadi akan menghasilkan parameter T 29,13 dan parameter P 0,8. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kenapa berbeda, Pak, dengan jurnal atau riset artikel yang ditulis oleh orang? Datanya sama, kenapa hasilnya berbeda? Walaupun berbeda sedikit. Ingat, ini adalah numerik. Hasilnya pasti ada hasil yang terbaik. Ya, ada hasil yang terbaik. Nah, salah satu dalam menentukan hasil terbaik adalah dengan melihat dari sisi log likelihood. Log likelihood-nya adalah yang terbaik adalah yang menghasilkan nilai log likelihood yang terkecil. Atau kalau mau kita
gabungkan sedikit dengan teori sebelumnya, ada AIC, AKIK Information Criterion, atau DIC, Bayesian Information Criterion. Artinya bahwa dua penentu yang terbaik ini tergantung kepada nilai log likelihood. Jadi kalau begitu, nilai log likelihood yang kita peroleh berbeda sedikit dengan konteks jurnal, tapi saya pastikan bahwa akan menjadi tugas kepada Anda di rumah untuk mencari nilai log likelihood-nya akibat yang ditimbulkan oleh yang kita bahas dengan jurnal. Dan telah saya coba, lebih baik yang kita dapat daripada jurnal. Artinya log likelihood-nya menjadi mengecil. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup menarik. Kita bisa mengupas riset artikel yang dilakukan oleh orang. Kita bisa membedah suatu riset artikel dengan teori yang kita miliki. Itu merupakan suatu kemajuan dari tingkat magister yang Anda sandang. Oke, saya rasa apa yang telah kita bahas dari awal tadi hingga sekarang membuka mata kita bahwa pembelajaran yang telah kita lakukan dari awal hingga saat ini, kita tetap fokus kepada pembelajaran yang bertumpu kepada riset artikel yang tentu saja disinergikan dengan teori-teori perkuliahan yang kita lakukan selama ini. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan yang kita lakukan secara belajar di rumah. Saya yakin Anda bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan, dan silakan coba sendiri di rumah, buat sendiri, tonton berulang-ulang, dan tentu saja akan diaplikasikan ke depan untuk pemodelan-pemodelan lainnya. Saya rasa 4 pemodelan yang telah kita bahas selama ini cukup sudah pembahasan mengenai model, pemodelan klasik, pemodelan mixture distribution, pemodelan ekstrim, dan yang terakhir adalah pemodelan survival. Ke depan kita akan bahas lagi mengenai teknik-teknik simulasi. Yang pastinya simulasi ini merupakan saudara atau ada hubungan atau boleh dikatakan adik kandung dari probability modeling. Karena urutannya jelas, ada dulu probability modelingnya, baru ada simulasinya. Tidak mungkin terbalik. Jadi dalam suatu jurnal akan dipahami bahwa ada penggabungan antara penentuan probability dan simulasi, maka ke depan juga kita akan kupas mengenai simulasi-simulasi yang diakibatkan oleh munculnya model-model peluang yang tepat untuk suatu data. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.